Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan dari Prodi Ilmu Hukum, kelas B1 Antropologi Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat dan unsur-unsurnya. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai perasaan agar warganya dapat saling berinteraksi. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi itu merupakan masyarakat. Karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi satu masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas yang dalam sebuah batasan kesatuan itu bersifat kontinu, dan kata lain bahwa pola tersebut sudah menjadi adat istiadat yang khas. Selain ikatan adat istiadat yang khas meliputi secara kehidupan dan kontinuitas waktu, warga masyarakat mempunyai ciri-ciri lain. Ciri lain yaitu suatu rasa identitas bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lain. Suatu negara, kota, desa misalnya merupakan kesatuan manusia yang memiliki 4 ciri-ciri khusus, yaitu nomor 1, interaksi antara warga-warganya. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, norma hukum dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warganya. Keempat, kontinuitas rasa identitas kuat mengikat warganya. Yang kedua, unsur-unsur masyarakat, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada kategori sosial, golongan sosial, kelompok, dan perkumpulan. Yang pertama, kategori sosial, yaitu masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang sangat umum sifatnya, mengandung kesatuan-kesatuan yang bersifat lebih khusus, tetapi belum tentu mempunyai syarat pengikat yang sama dengan suatu masyarakat. Kategori sosial adalah suatu kesatuan masyarakat yang terwujud karena adanya ciri-ciri atau suatu objektif yang dapat dikenakan oleh pihak luar kategori tanpa disadari oleh yang bersangkutan dengan suatu maksud praktis tertentu. Contohnya, dalam masyarakat suatu negara ditentukan melalui hukum bahwa ada kategori warga di atas umur 18 tahun dan kategori warga berumur di bawah 18 tahun dengan maksud untuk membedakan antara warga yang mempunyai hak pilih dan warga yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Suatu kategori sosial biasanya tidak terikat oleh kesatuan adat, sistem norma, atau norma tertentu. Kategori sosial tidak mempunyai lokasi organisasi dan kedua, golongan sosial. Kategori golongan sosial sering dianggap sebagai suatu konsep yang sama, namun pada kenyataannya mempunyai unsur-unsur perbedaan yang jelas. Suatu golongan sosial juga merupakan suatu kesatuan yang manusia yang ditandai oleh suatu ciri tertentu. Seringkali ciri itu dikenakan pada mereka dari pihak luar karena mereka sendiri. Meskipun demikian, golongan sosial mempunyai ikatan identitas sosial. Hal itu dapat disebabkan karena kesadaran identitas itu tumbuh sebagai respon atau reaksi terhadap cara pihak luar memandang golongan sosial tadi. Mungkin juga karena golongan itu terikat oleh suatu sistem nilai, norma, dan adat istiadat tertentu. Suatu golongan sosial dapat juga ditimbulkan karena adanya pandangan negatif dari orang lain di luar golongan itu. Misalnya golongan negara dalam masyarakat negara Amerika Serikat disebabkan ciri-cirinya itu yang tampak lahir secara mencolok dan membedakan mereka atau warga negara. Dalam masyarakat masih ada suatu kesatuan yang dapat disebut golongan sosial, yaitu lapisan atau kelas sosial. Dalam masyarakat kuno ada lapisan-lapisan seperti lapisan bangsawan, lapisan orang biasa, lapisan budak. Lapisan atau golongan semacam itu terjadi karena manusia yang dikenakan mempunyai suatu gaya hidup yang khas. Yang ketiga,
Kelompok dan perkumpulan. Kelompok dan perkumpulan merupakan suatu kelompok atau grup, juga merupakan suatu masyarakat karena memenuhi yaitu organisasi dan pemimpin, dan selalu tampak sebagai kesatuan dari individu-individu pada masa-masa yang berulang berkumpul dan kemudian bubar lagi. Untuk menghindari kesalahpahaman, digunakan istilah lain dalam bahasa Indonesia yang mempunyai arti lebih jelas untuk menyebut kedua macam kelompok dan organisasi. Association diterjemahkan adalah perkumpulan. Dasar organisasi buatan. Grup diterjemahkan dengan istilah kelompok atau menurut Colin kelompok primer. Dasar organisasi adalah suatu kelompok primer dengan organisasi adat biasanya mempunyai sistem pemimpin yang berbeda sifatnya daripada perkumpulan dengan organisasi buatan. Pimpinan kelompok lebih berlandasan kewibawaan dari karismanya, sedangkan hubungan dengan warga kelompok yang dipimpin oleh berdasarkan hubungan asas perorangan. Baliknya, pimpinan perkumpulan biasa lebih berlandasan kepada wewenang dan hukum, sedangkan hubungan dengan anggota kelompok yang dipimpin lebih berlandasan anonim dan asas.